Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Clara Satrianti Sukma dengan NIM 2210200119. Nah, pada kesempatan mata kuliah dasar-dasar jurnalistik kali ini, kita akan membahas jenis dan juga struktur bagian dari sebuah berita. Sebagaimana kita tahu, ketika kita temukan teks berita, sebenarnya dia memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Jenis dari teks berita sendiri itu ada yang namanya in-depth, ada yang namanya straight news, ada yang namanya feature, dan lain-lain. Dan mereka pun juga memiliki struktur bagian yang sedikit berbeda. Nah, kali ini kita akan mempelajari hal tersebut dengan cara mengambil salah satu contoh berita di media massa, kemudian nanti kita teliti dia termasuk jenis yang mana dan struktur bagiannya seperti apa. Contoh berita yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu berita yang aku ambil dari kompas.com berjudul Sidang Isbat akan digelar 10 Maret menang ungkap potensi perbedaan satu Ramadan. Nah, jadi dalam sebuah berita, hal yang paling utama atau struktur bagian yang paling utama adalah judul atau headline. Nah, ini adalah contoh dari headline tersebut. Nah, di mana headline ini itu harus menarik. Ya, jadi penggunaan kata, diksinya itu menarik. Nah, karena contohnya, contoh berita ini itu sedikit menarik perhatianku ketika aku mencari berita di media massa. Karena apa? Di akhir-akhir bulan Sya'ban ini pastinya kita ingin mencari tahu informasi seputar kapan sih Ramadan ini, kapan sih satu Ramadan, kapan sih mulai puasanya, gitu kan. Nah, terus setelah membaca judul headline ini aku tertarik nih buat bahas judul ini, bahas berita ini gitu, karena menurutku dari segi judulnya aja itu sudah membuatku ingin membacanya. Jadi menarik sih guys ya, menarik karena itu juga informasi yang ingin kita dapatkan di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Seperti itu ya guys. Karena kan pasti pertanyaan banget nih, wah Ramadan tahun ini kapan nih? Ada beda lagi nggak nih? Oke, setelah kita mengetahui judul atau headline, kita masuk ke struktur bagian berita berikutnya, yaitu lead. Lead itu adalah kepala berita, di mana dia mencakup hal-hal terpenting dari berita tersebut. Jadi, dalam lead itu harus mencakup 5W1H. Nih, contoh lead dari berita yang kita ambil kali ini ada terlihat dulunya, itu ada Gus Yakut, Kementerian Agama, kemudian apa sih? Kita lihat yang paling bawah, jadi berita yang ingin ditampilkan adalah himbauan dari Gus Yakut. Nah, himbauan tentang apa nih? Kenapa terjadinya himbauan ini? Karena ada perbedaan penetapan satu Ramadan. Nah, juga di sini di-spill when-nya, kapan nih kira-kira sidang isbatnya. Itu tadi lead atau kepala berita yang harus mencakup 5W1H. Jadi kayak rangkuman dari berita yang ingin disampaikan. Kemudian setelah ada lead, kita lihat ada body ya, atau tubuh berita, di mana dia ini menjadi salah satu penjelasan atau penerang dari lead yang tadi sudah disampaikan. Tadi kan ada leadnya, kenapa sih himbauannya itu seperti apa. Nah, itu nanti di sini dilihat himbauannya Gus Yakut itu seperti apa, dan kok bisa ada himbauan itu. Tadi kan udah dijelasin nih, karena ada kayak ini terjadi perbedaan penetapan satu Ramadan. Nah, itu juga dijelasin himbauannya untuk siapa, terus gimana. Nah, ini jadi lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Nah, itu di bagian body. Oke, yang terakhir dari struktur bagian berita, setelah headline, kemudian ada lead, ada body, itu adalah leg atau kaki berita. Ini contoh kaki berita dari berita yang kita ambil. Jadi informasi yang tidak terlalu penting tapi dia masih relevan. Nah, ini adalah closing statement Gus Yakut tentang himbauan tersebut. Yang mana himbauan tersebut juga diberikan kepada pengurus organisasi-organisasi selain ke kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwasanya jenis dari berita yang kita ambil dari kompas.com ini adalah berita jenis straight news, di mana dia memiliki struktur bagian berita headline, lead, body, dan juga leg atau kaki berita. Seperti itu, karena dia penyajiannya juga piramida terbalik. Nah, jadi yang lead ini dia adalah informasi paling penting. Kemudian yang body ini dia penting tapi
banyak ya. Dia secara penjelasan rinci dari lead rangkumannya tadi, kemudian yang terakhir yaitu lag, dia informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting banget tapi itu masih relevan. Seperti itu.